Halo fitness mania, salam sehat, salam dari negeri Sakura ya. Oke, saya akan coba buat teman-teman ya. Jadi ada request dari teman-teman. Ini bagaimana sih caranya bikin jus ya atau mass gainer untuk menambah massa otot. Jadi untuk penambahan kalori. Jadi di sini pada saat kita bulking itu ada yang namanya surplus kalori ya. Jadi tidak sembarangan kalori. Jadi bukan dari kalori yang sembarangan seperti itu ya. Jadi kalorinya itu kita penambahan kalori itu dengan makanan atau sumber yang bernutrisi tinggi ya. Dalam artian kalaupun yang namanya kalori berlebih itu atau surplus kalori kan gampang. Kalau teman-teman mau kalorinya banyak tinggal pakai minyak goreng kan kalorinya bisa tinggi, atau makanannya digoreng bisa kalorinya lebih tinggi. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Penambahan kalori di sini dimana kita pada saat kita bulking itu kalori harian kita itu ditambah atau disurplus ditambahkan ya dari kalori harian kita, tapi dengan atau dari sumber makanan yang berkalori tinggi tapi nutrisinya juga tinggi ya. Jadi seperti apa dan bagaimana cara bikinnya, jadi teman-teman akan saya praktekkan bagaimana caranya ya. Nah, pertama-tama di sini saya ada pisang ya, satu buah pisang buat teman-teman. Di sini ada almond ya. Jadi kalau usah lihat mereknya, ada almond apa namanya, susu ya, almond milk ya. Ada susu almond. Ada saya pakai ini pure ya, ada pakai honey ya, madu, pure madu. Kita pakai jam peanut butter ya, ada peanut butter di sini. Peanut butter ya apa saja terserah dari teman-teman ya. Ya, dan juga ada oat ya, ini multigrain oat ya, oat yang besar ya. Jadi bukan yang instan ya, teman-teman bisa lihat oatnya yang green ya, yang whole green ya. Nah, jadi bahannya cuma itu aja teman-teman ya. Untuk pada saat ini bisa diminum kapan beli ya, bisa minum sebelum misalnya teman-teman mau latihan. Sebelum latihan ini minum ini bagus sekali ya, atau sesudah latihan ataupun sebelum latihan itu nggak jadi masalah ya. Jadi biasanya saya sebelum latihan saya minum jus seperti ini ya, untuk menambah power. Ada powernya juga dari karbohidrat, dapat gulanya, gula dari alami juga, ada susu, nutrisinya semuanya ya, ada karbo cepat serap dari pisang itu sendiri ya. Oke, kita akan bikin satu buah pisang ya. Jadi buat teman-teman di rumah, satu buah pisang cukup, satu buah pisang kita masukkan seperti mana biasanya, potong-potong terserah lah teman-teman mau potong mau bagaimana ya. Jadi di sini saya pakai peanut butter itu kita caranya ya teman-teman, kita ini kita timbang langsung seperti ini caranya agar pas. Jadi baru kasih 0 ya, kita nol. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri oh berapa. Jadi teman-teman tinggal ambil, kita lihat 20 ya. Kalau saya pakai sekitar 20 gram ya, 20 gram peanut butter ya. Kita masukkan seperti mana biasa ya, kita masukkan di sini. Peanut butternya ya, peanut butter itu sekitar 20 gram. Saya masukkan 20 gram peanut butter. Kita pakai madu ya, madu asli ya, madu pure lah. Saya biasanya pakai madu itu sekitar 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan madu ya. Ya kurang lebih lah buat teman-teman, kalau ditambahkan juga nggak masalah, mau ditakar juga sebenarnya nggak jadi masalah ya. Jadi kalau biasanya kalau yang paling bagus itu teman-teman kalau bisa ditakar lah, jadi biar tahu berapa sih kalorinya, berapa jumlah gulanya dan lain sebagainya, karbohidratnya berapa. Oke, kita tambahkan susu almond ya. Kalau saya biasanya susu almond itu sekitar bisa 200 sampai 300 ya. Mau susu teman-teman, mau susu fresh milk, susu biasa juga nggak jadi masalah ya. Susu fresh milk atau susu biasa juga nggak jadi masalah. Mau 500 gram juga nggak jadi masalah ya. Oke, jadi setelah itu kayak bartender ya, campur minuman kayak bartender bikin milkshake ya. Jadi ini juga untuk oatmealnya saya juga timbang juga ya. Jadi teman-teman saya akan timbang dulu berapa sih berat ininya
Ya, jadi beratnya ini, jadi setelah kita timbang seperti ini kita endolkan. Jadi kita tahu ini langsung endol ya. Jadi kalau kita langsung timbang oatmealnya ya. Oatmealnya. Terus di sini saya pakai 50 gram ya. Yes, ya 50 gram oatmeal kita masukkannya di sana seperti ini ya. Di situ kita tinggal blender. Seperti kalau teman-teman mau kasih es juga nggak jadi masalah ya. Terus kita akan blender. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jadi setelah ini siap untuk diminum, siap untuk dikonsumsi, dan kita siap untuk hajar yang namanya besi. Kita siap untuk beraktivitas atau angkat beban biar tenaga makin jos ya. Jadi terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi bulking ya. Jadi lean bulking itu saya istilahnya kita bulking itu pada saat kita bulking itu bukan dirty bulking. Ada dua versi ya, dirty bulking dan juga lean bulking. Kalau lean bulking kita makanannya yang bernutrisi, yang bersih. Kalau dirty bulking bisa dibilang makannya sembarangan ya, makan sembarangan. Jadi lemak Anda akan semakin banyak naik. Kalau kita lean masanya mungkin memang lemak ikut naik juga ya, itu tidak bisa dipungkiri kalau lemak itu bisa ikut naik juga, tapi secara normal ya, tidak terlalu bablas atau tidak terlalu berlebihan ya, seperti itu. Namanya lean bulking dan dirty bulking. Kalau dirty bulking kan mungkin makannya sembarang, mau makan apa saja ya, mau bakso, pizza dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri tidak melakukan seperti itu ya. Lean bulking selalu saya dalam artian kan begini, pada saat kita berpola hidup sehat ya, yang namanya berpola hidup sehat ya seperti itu ya. Kan banyak teman-teman yang notabene di gym juga bikin otot tapi pola hidupnya nggak sehat, sama aja ya kan. Dalam artian dalam istilah dunia gym di sini, pada saat kita melakukan aktivitas gym itu kita menjaga pola makan agar sehat ya. Perkara kita punya otot, punya badan bagus itu kan bonus. Yang jelas di sini bagaimana kita mengatur pola makan kita agar lebih sehat ya. Bukan berarti pada saat kita bulking bikin badan besar kita makannya sembarangan, tidak seperti itu. Nanti menjadi sumber penyakit ya, justru dari makanan MSG dan lain fiction dan lain sebagainya ya, itu yang selalu masuk kalau Anda teman-teman makan sembarangan ya. Jadi banyak yang salah paham di sini buat teman-teman yang mengenai bulking itu seperti apa ya. Yang namanya kita berolahraga, diet itu berarti makanan, mengatur pola makan agar makanan kita sehat ya. Apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita itu adalah sumber yang sehat ya. Intinya seperti ini, pada saat kita cutting itu defisit kalori ya, pada saat kita bulking itu surplus kalori. Kalori dinaikkan dan kalori diturunkan. Cuman itu tadi, pemilihan makanan kita tetap bisa makan banyak tapi dengan dari atau sumber yang baik atau bernutrisi tinggi. Kalau misalnya sekarang surplus kalori, jadi harus berkalori yang tinggi. Jadi kita mencari pisang kan kalori, oatmeal kan kalorinya tinggi tapi nutrisinya bagus ya, punya vitamin, multivitamin, nutrisinya semua bagus ya. Bukan dalam artian kalorinya tinggi pakai minyak goreng dan lain sebagainya, bukan seperti itu maksudnya ya. Pakai pixin dan micin dan pakai saus-sausan bisa biar kalorinya lebih tinggi, nggak seperti itu caranya ya. Pada saat kita defisit kalori biasanya kalori dikurangi berarti kita makannya kurang, dan tidak seperti itu. Kita tetap bisa makan banyak tapi kita pilih sumber yang kalorinya rendah, seperti itu ya. Jadi kalau buah kita nggak pakai misalnya kita nggak pakai pisang tapi bisa pakai apel ya, seperti itu. Atau bisa pakai nanas kan lebih rendah daripada pisang, karbonya juga lebih rendah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita makan, kita ada brokoli, kita makan sayur-sayuran, kita bisa makan sayuran lebih banyak kan, kalorinya paling 25 sampai 26 per 100 gram, lebih bisa makan banyak. Pemilihan karbo juga sama. Misalnya kita makan nasi nih, kalau makan nasi kalorinya berapa, jadi kita pilih yang kalori rendah pakai ubi ya kan. Kalau ubi kan kalorinya lebih rendah, jadi kita makan 200 gram sama 100 gram nasi sama-sama. Kita makan 200 ubi, kita makan 100 nasi, mana yang mana lebih banyak, tapi kalorinya yang mana lebih rendah kan, itu ya. Jadi di sanalah
teman-teman pengertiannya ya. Jadi pengertiannya seperti itu agar teman-teman bisa melakukan secara sendiri ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Pada saat kita defisit kalori, kita bisa makan banyak seperti mana biasa, tapi pemilihan sumbernya yang punya makanan yang berkalori rendah, nutrisinya baik ya. Jadi kita tetap bisa makan banyak tapi kalorinya rendah seperti itu. Pada saat kita surplus kalori, kita harus makan banyak. Kalau bagi teman-teman yang tidak bisa makan banyak, jadi sumber kalorinya itu dipilih seperti almond, kacang-kacangan kan biasanya kalorinya tinggi tapi punya lemak yang baik, nutrisi yang baik. Nah itulah seperti itu. Jadi teman-teman tetap tidak terlalu banyak makan tapi kalorinya lebih banyak, nutrisinya juga tetap oke ya. Jadi seperti itu caranya. Kita akan blender dulu, kita minum, setelah itu kita siap untuk beraktivitas. Salam sehat, salam dari saya, Stay Natural, langsung dari negeri Sakura Jepang buat seluruh masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.